Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi kembali bersama aku Ega Pratama, tentu channel Ega Pratama Official. Ini udah hari keempat ya guys, sudah hari keempat aku bikin konten. Alhamdulillah masih lancar dan masih banyak ide-ide kreatif lainnya yang ingin aku bahas dan ya mungkin kalian cukup bosan tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalau kalian bosan kalian boleh skip aja konten-konten aku ya. Thank you untuk kalian semua yang sudah standby sampai saat ini dan aku minta maaf jika tidak ada jelas dalam isi setiap konten-konten aku. Oke? Dan kali ini guys, aku akan membahas sesuatu menarik lagi karena beberapa belakangan ini kan aku udah bahas nih tentang beberapa hal dan kali ini aku akan juga membahas tentang hal ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Guys, kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Dan ya udah beberapa belakangan ini Sagittarius selalu mencari solusi dalam setiap permasalahannya. Karena di tahun 2024 ini banyak banget hal-hal baru yang Sagittarius temui ya. Meskipun masih ada hal-hal yang sama di masa lalu kembali lagi. Dan itu menurut aku adalah ujian yang belum selesai, ujian yang benar-benar harus kamu pecahkan. Dan insya Allah kedepannya kalau kamu sudah melewati ujian ini, kedepannya kalau kamu menemukan ujian yang sama, kamu akan dengan mudah melewatinya ya. Tapi ada kadang kalanya kita harus diam sejenak untuk melewati ujian-ujian tersebut ya. Jadi nggak perlu berucap, cukup diam aja, biarkan semua mengalir apa adanya. Ketika benar-benar hancur, meskipun kita sudah berusaha pasti akan hancur. Dan sebaliknya ketika kita nggak berusaha apapun, ketika Allah masih melindungi kita, masih melindungi dengan sekuat tenaga kita, insya Allah itu akan baik-baik saja. Oke guys, kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu mengembalikan ke posisi awal. Wah, apa nih mengembalikan posisi awal? Karena di beberapa belakangan ini aku melihat para Sagittarius ini masih cenderung ke meratapi nasib. Ada beberapa orang sih sebenarnya ya. Terus ada juga yang masih bingung, bimbang tentang memilih karir. Adapun juga yang masih memilih untuk standby dengan posisi kejombloannya ataupun masih ya menunggu kabar baik tentang nasibnya ya, dia seperti itu ya. Dan kali ini aku akan bahas bagaimana sih cara mengembalikan ke posisi awal ataupun semula ya, yaitu adalah yang pertama, kalian harus melupakan permasalahan kalian dengan cara kalian, garis bawah ya, dengan cara kalian. Karena apa? Menurut aku, meskipun kamu berusaha menceritakan masalah kamu, mencari jalan keluar dari setiap permasalahan kamu menurut orang lain, menurut orang lain itu belum tentu dan belum terjamin akan sesuai dengan permasalahan kamu. Yaitu ya carilah dengan cara kalian sendiri, dengan sudut pandang kalian sendiri, dengan benar-benar apa menurut kalian baik. Ya meskipun kita nggak boleh mengabaikan nasihat dari orang lain, tapi kita tahu cara yang terbaik untuk kita. Jadi selesaikan permasalahan itu dengan cara kalian sendiri dan kembali ke sisi awal, ke titik awal ketika kamu belum memiliki masalah ini ya. Kembali bahwa ingat, permasalahan itu akan selalu terlewati ketika kamu sudah mempelajari permasalahan itu sendiri. Jadi jangan khawatir, jangan sampai kalian berpikir masalah kalian gak akan pernah selesai. Jangan, karena itu akan membuat mental kalian semakin down banget ya. Terus yang kedua, bagaimana cara mengembalikan ke titik awal, yaitu dengan cara diam. Yang sudah aku sampaikan dari awal tadi, diam terkadang membuat kita tuh benar-benar bisa mengerti situasi, benar-benar bisa menghargai setiap ucapan seseorang, dan benar-benar kita tuh bisa mengendalikan emosi kita. Terkadang manusia itu tidak akan bisa diam ketika emosinya terlalu bisa dibilang meronta-ronta ya, terlalu over, terlalu menggebu-gebu. Ketika manusia itu sedang emosi, itu gak akan ada kata henti. Yang ada adalah cerewet terus dan benar-benar selalu berkata-kata, selalu benar-benar mencaci dan menilai sudut pandang dia tuh selalu benar ya. Benar-benar hal itu akan terjadi ya. Terus ya diam juga menurut aku itu adalah obat dari setiap permasalahan. Karena apa? Setelah kamu menguasai permasalahan dan kamu terdiam, itu artinya kamu benar-benar udah dewasa. Kamu sudah benar-benar bisa menahan emosi kamu dan benar-benar kamu tuh tahu saatnya diam itu kapan gitu. Jadi nggak semua orang yang tahu, ataupun nggak semua orang tahu tapi dia bisa melakukannya,
nggak semua orang, bahwa diam itu adalah obat dari semua permasalahannya sebenarnya ya. Tapi ya terkadang kita juga berusaha untuk mempertahankan harga diri juga. Ketika kita yang berada di sisi kebenaran terus kita diceta, ya udah, cara kita mempertahankan diri adalah menghindar ataupun pergi. Toh nanti permasalahan itu akan mengejar kita lagi, itu urusan nanti. Jadi gak usah dipikirkan, diam aja, diam aja, diam aja. Insya Allah permasalahan itu akan berlarut dan benar-benar nggak peduli lagi tentang apa kamu yang sekarang. Percaya deh, ketika kamu diam, orang yang mencerita kamu tuh akan males lama-lama gitu, nggak ada respon. Karena yang mereka butuhkan adalah emosi kamu, bukan bukan apa ya, bukan diam kamu. Yang mereka butuhkan adalah marah kamu, bukan diam kamu. Jadi ketika mereka yang mencaci maki kamu terus-terusan melihat kamu diam, dengan sendirinya mereka akan capek dan benar-benar ya udahlah, cari target lagi, ya cari target lain yang masih bisa menggebu-gebu emosinya gitu ya. Terus yang ketiga, cara mengembalikan ke titik awal adalah, ya menurut aku, jadilah diri kamu sendiri deh. Karena masih banyak orang yang menilai bahwa orang lain itu spesial, masih banyak orang yang menilai bahwa orang lain itu lebih unggul daripada diri kalian ataupun daripada dirinya sendiri. Masih banyak orang juga yang menilai bahwa dia tuh minus dalam bidang ini dan orang lain tuh unggul dalam bidang ini. Woi, come on guys. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu tergantung kalian menyadari atau tidaknya. Dan kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian ataupun mengembangkan skill orang lain. Itu tergantung kalian. Seberapa niat kalian benar-benar bisa maju dalam hal pemikiran ataupun dalam hal mindset ya. Itu tergantung kalian. Dan ya ada kalanya kita tuh berhenti sejenak ketika kita sudah di titik lelah, ya berhenti sejenak aja. Terus ketika kita ingin bangkit lagi, berusaha, usaha dan doa itu tidak akan bisa mengkhianati hasil. Insya Allah ada jalannya. Ketika sudah jalannya, ya insya Allah berhasil gitu loh. Jadi jangan pernah meragukan diri kalian sendiri, jangan pernah menjadikan patokan orang lain itu kelemahan diri kalian, jangan pernah sekalipun itu. Karena ya bisa dibilang masih banyak sih, banyak teman-teman aku yang bilang, kamu tuh gini loh unggul kamu tuh gini loh unggul kamu tuh gini loh unggul kamu. Jadi dia dan mereka itu masih meragukan diri mereka sendiri. Jadi sehingga ketika menonjolkan sesuatu yang benar-benar sudah biasa seharusnya, jadi menjadi wah dari sudut pandang mereka sendiri ya. Jadi ya itulah yang menurut aku harus kembalikan ke titik awal. Kita memiliki fasenya, kita memiliki masanya, kita memiliki benar-benar time waktunya ketika kita benar-benar harus bisa kembali ke titik awal. Percayalah, ketika kita menjadi suhu, ketika kita sudah merasa yang paling tinggi, terus kita beradaptasi di lingkungan yang masih pemula, yang masih awal, kalau kita selalu meninggi, kita akan ketinggalan dengan mereka. Mereka akan mencari jalan bersama dan kita akan sendiri di jalan yang atas ini. Jadi apapun caranya, kita harus merendah dulu. Kita harus setara dengan mereka-mereka yang masih di tahap belajar dan benar-benar nggak menyombongkan diri. Berpura-pura polos dan mencari solusi bareng itu akan menjadikan kamu layak sebagai pemimpin. Kamu tidak akan menjadikan pemimpin dengan diri kamu sendiri, melainkan orang lain yang menganggap kamu sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang baik dan benar-benar bisa menjadi panutan. Jadi itu ya, mungkin cukup sekian dulu kontennya kali ini ya, pembicaraan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga kalian bisa paham. Dan aku minta maaf jika ada kalian yang nggak paham ataupun nggak jelas tentang konten ini. Aku minta maaf, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa, dan aku hanya bisa melakukan apa yang aku mengerti. Jadi aku minta maaf jika ada salah kata dan kalimat perbuatan. Dan aku terima kasih banget untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe di channel aku. Dan kita nonton terus, kita simak terus video aku selanjutnya. Semoga aku bisa selalu semangat untuk bikinkan konten-konten kedepannya. Dan kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri, Pangeran Sagittarius. Bye bye.